Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan ambruk di Nagari Ganggo Hilir Pasaman hingga saat ini tak kunjung diperbaiki. Tawuran tak hanya terjadi di Padang, tapi juga terjadi di pesisir selatan. Belasan remaja yang hendak tawuran ditangkap polisi. Bayi tewas terbakar, hingga pelaku pembunuhan yang bermotifkan penjualan sabu-sabu dibekuk polisi, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Diduga hendak tawuran, sebanyak 19 remaja ditangkap aparat Polres Pesisir Selatan di Jalan Sago, Kecamatan 4 Jurai Pesisir Selatan. Dalam penangkapan itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, topeng, telepon genggam, serta sepeda motor yang dikendarai oleh para remaja itu. Dari 19 remaja yang ditangkap, 3 diantaranya adalah perempuan. Mereka semua rata-rata masih di bawah umur dan sebagian besar masih berstatus pelajar. Kapolres Pesisir Selatan, AKP Dery Indra menyebut, tawuran ini dipicu kedua kelompok saling tantang di media sosial. Namun polisi belum mengetahui dalang di balik tawuran. Kita mendapati sebanyak kurang lebih 19 orang, 19 orang, 3 diantaranya adalah perempuan, ada 1 dewasa laki-laki dan diantaranya juga anak di bawah umur. Dan hasil pemeriksaan kami dapati terdapat 4 senjata tajam yang melekat pada masing-masing orang. Di antara tersebut 1 dewasa dan 3 ABH, anak yang berusaha dengan hukum, dan saat ini sedang kita lanjutkan untuk proses lebih lanjut. Kapolres menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mencegah terjadinya aksi tawuran dan balap liar di wilayah hukumnya, sesuai dengan instruksi Kapolda. Targetnya adalah pesisir selatan, mesti zero tawuran dan zero balap liar. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. 2, 3. Peristiwa perampokan menggunakan senjata api terjadi pada toko grosir di daerah Jorong Sungai Betung, Kecamatan Kotobaru, Darmasraya. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat para perampok yang berjumlah 6 orang memasuki toko grosir dan langsung menodongkan senjata api ke arah pemilik toko yang sedang melayani pembelinya. Para pelaku ini yang seluruhnya memakai helm dan penutup wajah itu langsung beraksi. Salah seorang pengunjung yang lari ke dalam rumah ditembak oleh pelaku dan mengenai tangan kanannya. Pelaku berhasil membawa lari uang ratusan juta rupiah yang berasal dari pemilik toko dan uang pengunjung toko, serta barang-barang dagangan berupa ratusan bungkus rokok. Usai beraksi, mereka melarikan diri dengan 3 sepeda motor. Aksi kejar-kejaran terjadi antara sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang dengan seorang maling yang hendak kabur ke arah laut di kawasan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang. Meski sempat melawan, pencuri bernama Rian akhirnya berhasil diringkus polisi. Rian tak sendirian beraksi. Ia bersama rekannya bernama Rory telah mencuri lebih dari 80 lokasi di Padang. Mereka berdua merupakan residivis kasus yang sama yang telah berpengalaman dalam tindak pencurian.
Dari pengakuan keduanya, mereka termasuk golongan pencuri apa saja yang mencuri benda yang dijumpai dan bisa dicurinya. Mulai dari telepon genggam, tabung gas, alat elektronik, hingga sepeda motor. Kedua pelaku beraksi dengan menyasar rumah korbannya di tengah malam dengan mencongkel jendela. Petugas pemadam Pasaman Barat mengevakuasi seorang bayi laki-laki yang menjadi korban amukan si jago merah di Nagari Sitombol, Kecamatan Padang Glugur, Pasaman. Saat dievakuasi, korban sudah meninggal dunia. Ketika peristiwa kebakaran itu terjadi, korban tengah tertidur lelap di dalam ayunan di rumahnya. Sedangkan orang tua korban pergi berjualan ke SMA Negeri 1 Padang Glugur, yang lokasinya tak jauh dari rumah mereka. Rumah yang terbakar adalah sebuah rumah semi permanen. Belum diketahui penyebab kebakaran, karena masih dalam penyelidikan polisi. Warga di Jorong Airunding, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, membakar 3 bangunan dan sebuah gubuk. Aksi ini direkam warga dan videonya menyebar di media sosial. Pembakaran ini dilakukan warga karena mereka resah dengan adanya aktivitas hiburan malam di lokasi itu. Warga telah menegur pemilik kafe berkali-kali untuk menghentikan aktivitasnya. Namun teguran itu tak diindahkan. Warga geram karena aktivitas kafe dianggap warga telah berada di luar kewajaran. Masa tak hanya membakar bangunan itu, tapi juga mengadang mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi untuk memadamkan api. Alhasil, api yang membakar bangunan padam dengan sendirinya. Polda Sumbar mengungkap kasus pembunuhan seorang pria bernama Anton, warga Payakumbuh, yang jasadnya terbungkus selimut merah dan dibuang di jurang Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada bulan Oktober 2024 lalu. Penangkapan keduanya berawal dari pengembangan penangkapan pelaku pertama yang lebih dulu ditangkap bernama Rahman oleh Polsek Lubuk Kilangan di Kota Payakumbuh pada bulan Oktober tahun lalu. Saat ditangkap, dari Dipa Aditya ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 kg dan 305 butir pil ekstasi. Dari keterangan pelaku, motif pembunuhan itu dilakukan karena sakit hati kepada korban yang tidak menyetorkan uang penjualan sabu-sabu kepada pelaku sebesar 8 juta rupiah. Seorang mantan pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Darmasraya dijebloskan ke rutan Anak Aye oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Darmasraya setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik Pitsus Kejati Sumbar pada Rabu sore. Sebelumnya, Ade Chandra ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi keuangan negara sebanyak lebih dari 3 miliar rupiah dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ade Chandra, yang ditunjuk sebagai PLT Kepala Bagian Umum, telah membobol rekening dana operasional Sekretariat Pemkab Darmasraya sebesar lebih dari 3 miliar rupiah pada tahun 2023 lalu. Hal itu bisa dilakukan tersangka karena memiliki akses untuk membuka rekening melalui username dan password. Disebabkan sebelum diangkat menjadi PLT Kabak Umum,
Ade Chandra merupakan bendahara dan memiliki akses itu. Uang yang dikorupsi dipindahkan ke rekening pribadi, membayar utang pribadi, dan untuk dipakai bermain judi daring. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Damastraya tersangka menyalahgunakan dana operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Damastraya dengan cara melakukan penarikan anggaran kegiatan Sekretariat Daerah tanpa disertai SPJ, dan dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening pribadinya tersangka dan ke rekening beberapa orang lain untuk pembayaran utang pribadinya, dan dana tersebut juga tersangka gunakan untuk bermain judi online. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada Juni tahun lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejati Sumatera Barat dengan menaikkan status menjadi penyidikan pada September 2024. Sebanyak 41 orang saksi di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya turut diperiksa penyidik Kejati Sumbar, termasuk Sekretaris Daerah Pemkab Dharmasraya. Robiha melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Yoga Afrizaldi dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.